Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Lestari dari Sekolah SMK Pesisir Samboja. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan mewujudkan kesejahteraan serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Hubungan kerja terdiri atas dua macam, yaitu hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau disingkat PKWT, dan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Pengusaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dari setiap pekerja. Hak pekerja tersebut yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atau berbagai dasar, hak mengembangkan kompetensi kerja, hak beribadah menurut agama dan kepercayaannya, hak mendapatkan upah atau penghasilan yang sesuai harkat dan martabat manusia, serta hak mendapatkan perlindungan, kesejahteraan kesehatan, dan keselamatan kerja. Prinsip dasar ASN memiliki beberapa poin, yaitu A. Asas penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN. B. Prinsip ASN sebagai profesi. C. Nilai dasar ASN. D. Kode etik dan kode perilaku. Prinsip dasar ASN telah dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Aparatur sipil negara atau disingkat dengan ASN terdiri atas dua profesi, yaitu pegawai negara sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Asas penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN memiliki beberapa poin juga. Yang pertama, asas kepastian hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. 2. Asas profesionalitas mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan. 3. Asas proporsionalitas mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai ASN. 4. Asas efektif dan efisien merupakan penyelenggaraan manajemen ASN harus sesuai tujuan dan target yang harus dicapai secara tepat pada waktunya dan harus sesuai perencanaan yang telah dibuat serta ditetapkan. 5. Asas delegasi merupakan sebagian kewenangan dalam pengelolaan ASN dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian, lembaga pemerintah non-kementerial, dan pemerintah daerah. 6. Asas keterbukaan mengarah kepada segala bentuk penyelenggaraan manajemen ASN harus bersifat terbuka untuk layak umum atau publik. 7. Asas persatuan dan kesatuan mengandung arti pegawai ASN merupakan perekat negara kesatuan Republik Indonesia. 8. Asas keadilan dan kesejahteraan merupakan pengaturan dalam penyelenggaraan ASN harus mencerminkan pada asas keadilan dan kesejahteraan untuk memperoleh kesepakatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN. 9. Asas kesejahteraan merupakan sebuah asas yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan ASN yang diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai ASN. Prinsip ASN sebagai profesi berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil berikut prinsip ASN sebagai profesi. Yang pertama, nilai dasar. 2. Kode etik dan kode perilaku. 3. Komitmen.
integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. 5. Kualifikasi akademik. 6. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. 7. Profesionalitas jabatan. C. Nilai dasar ASN yang pertama. 1. Memberikan layanan pada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 2. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 3. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 4. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Kode etik dan kode perilaku berisi tentang peraturan perilaku pegawai ASN yang tercantum dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tetap tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 5. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan mari belajar lebih banyak hal dari materi yang akan mendatang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.